Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jengan dari Malia, NIM 2018-051-0441 dari kelas B, mata kuliah Resolusi Konflik di Dunia Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi UAS saya yang berjudul Relevansi Strategi Rasulullah SAW dengan peran PBB dalam penyelesaian konflik di Afghanistan. Selamat menyaksikan. Afghanistan merupakan suatu negara yang terletak di kawasan Asia Selatan, berbatasan dengan kawasan Asia Timur, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Selain memiliki letak yang strategis, Afghanistan juga memiliki berbagai macam suku dan budaya. Akan tetapi, Afghanistan masih terjebak dalam konflik yang berkepanjangan. Hingga memasuki era modern, konflik-konflik di Afghanistan tidak mengalami banyak perubahan dan belum mencapai penyelesaian. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Afghanistan dalam mengupayakan perdamaian yang sudah lama dicita-citakan. Pada awalnya, Afghanistan merupakan negara berideologi Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Namun pada kenyataannya, Afghanistan justru dikuasai oleh Uni Soviet yang ajaran-ajarannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai ideologi bangsa, yang pada akhirnya memicu munculnya konflik internal antara warga sipil dengan pemerintah. Setelah kekuasaan Uni Soviet berakhir pada tahun 1989, muncullah sebuah gerakan yang diberi nama Taliban pada tahun 1994. Kelompok Taliban ini berhasil menguasai Afghanistan dan menerapkan hukum sesuai dengan syariat Islam yang cenderung keras dan dalam penerapan hukum negara, sehingga banyak ditentang oleh masyarakat Afghanistan sendiri dan bahkan dikecam oleh dunia internasional. Kekuasaan Taliban di Afghanistan sendiri berakhir pada tahun 2001 dengan adanya peristiwa penyerangan gedung WTC atau World Trade Center di Amerika Serikat oleh kelompok teroris Al-Qaeda pada 11 September 2001. Di tahun yang sama, Amerika Serikat melakukan sebuah operasi militer di Afghanistan yang didasari oleh perlawanan melawan aksi terorisme, perang saudara dan serangan-serangan dari AS dan sekutunya dalam rangka menumpas pemberontakan dari kelompok Taliban semakin memperparah kondisi di Afghanistan. Terlebih lagi, konflik yang terjadi di Afghanistan tidak hanya membuat kerusakan infrastruktur, namun juga telah melumpuhkan berbagai segi kehidupan baik ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Dalam sejarah perkembangan Islam sendiri, konflik antar negara layaknya konflik di Afghanistan sudah terjadi sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW. Pada kepemimpinannya, Rasulullah seringkali menggunakan solusi penyelesaian konflik yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu strategi penyelesaian konflik yang digunakan oleh Rasulullah antara lain adalah metode perundingan atau negosiasi dan mediasi. Kedua metode ini dianggap dapat berdampak baik untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Metode penyelesaian konflik ala Rasulullah ini pun dapat diterapkan dalam konflik politik di Afghanistan, sebab metode penyelesaian konflik ini tidak menggunakan kekuatan militer yang dapat merugikan salah satu pihak. Pada masa kepemimpinannya, Rasulullah dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Rasulullah juga memiliki metode-metode penyelesaian konflik yang amat cemerlang, sehingga konflik dapat terselesaikan dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik serta terhindar dari pertumpahan darah. Dalam menyelesaikan konflik, metode resolusi yang digunakan oleh Rasulullah cenderung bersifat demokratis. Rasulullah selalu mengupayakan hasil yang terbaik untuk kedua belah pihak yang berkonflik atau yang dinamakan win-win solution dengan menghargai kepentingan kedua belah pihak. Metode ini digunakan oleh Rasulullah dalam menyelesaikan konflik sehingga dapat mewujudkan sebuah negara yang aman dan damai. Rasulullah SAW juga berperan besar dalam penyelesaian konflik internasional. Salah satunya adalah konflik yang terjadi di Madinah dengan pihak Quraisy dari Mekah. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Rasulullah menggunakan strategi dengan membuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini merupakan awal dari perkembangan Islam di kemudian hari. Terbentuknya perjanjian ini awalnya dilatar belakangi oleh larangan dari kaum Quraisy terhadap kaum Muhajirin yang ingin mengunjungi Mekah. Maka dari itu, Rasulullah mengupayakan negosiasi antara pihak Quraisy dengan pihak Muslim Madinah.
Dalam hal ini, Rasulullah menunjukkan penyelesaian konflik melalui jalur damai atau yang dinamakan problem solving. Ketika ada gangguan dari pihak Quraisy yang tidak bertanggung jawab, Rasulullah dengan ikhlas memaafkan orang-orang tersebut. Kemudian Rasulullah juga membuka jalur negosiasi dengan pihak Quraisy dengan mengutus Utsman bin Affan selaku diplomat muslim untuk memberitahukan dan meyakinkan pihak Quraisy tentang tujuan perjalanan mereka ke Mekah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menggunakan strategi mengalah atau yang disebut yielding dalam proses negosiasi tersebut. Rasulullah menerima semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh kaum Quraisy tanpa terkecuali. Dengan strategi tersebut, Rasulullah meyakini bahwa akan ada sebuah kesepakatan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Meskipun sekilas kaum Quraisy tampak menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam kesepakatan ini, tindakan Rasulullah yang seakan-akan menurunkan tuntutan akan mendorong tercapainya kesepakatan yang lebih objektif dan saling menguntungkan. Peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat mendorong Presiden George Bush untuk menyatakan sikap tegas bagi pelaku terorisme. Amerika Serikat mengkonfirmasi keterlibatan Al-Qaeda dan Osama bin Laden dalam aksi penyerangan tersebut. Oleh karena itu, melalui pidatonya dalam sidang gabungan Kongres pada 20 September 2001, Presiden Bush menyatakan bahwa AS memulai kebijakan War on Terror atau perang melawan terorisme yang akan diawali dengan perang melawan Al-Qaeda dan akan terus berlanjut hingga semua kelompok teroris berhasil ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan bahkan dalam tingkatan yang lebih ekstrim. Tak berhenti sampai di situ, Amerika Serikat juga tidak akan segan-segan untuk menindak negara manapun yang terbukti memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok teroris. Dalam pidatonya, Presiden Bush juga memberikan ultimatum kepada Taliban untuk menyerahkan seluruh petinggi Al-Qaeda yang berlindung di Afghanistan kepada pemerintah AS, membebaskan warga negara asing yang dipenjara secara tidak adil, termasuk warga negara AS, melindungi jurnalis, diplomat, dan relawan asing yang ada di Afghanistan, menutup seluruh kamp pelatihan teroris di Afghanistan secara permanen, dan menyerahkan semua orang yang terlibat dalam terorisme kepada otoritas berwenang, serta memberikan izin penuh kepada AS untuk memeriksa seluruh kamp pelatihan untuk memastikan bahwa kamp tersebut tidak digunakan lagi. Taliban tidak tinggal diam dengan adanya ultimatum dari AS tersebut. Pemimpin Taliban, Mullah Muhammad Omar, mengupayakan negosiasi dengan meminta bukti dari pemerintah AS mengenai keterlibatan Osama bin Laden dalam peristiwa 9/11. Sayangnya, hal tersebut ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat. Hingga tenggang waktu yang ditentukan, Taliban tidak mampu memenuhi ultimatum tersebut. Akhirnya, pada 7 Oktober 2001, Amerika Serikat didukung Inggris, Kanada, dan Aliansi Utara menginvasi Afghanistan dengan nama sandi Operation Enduring Freedom. Invasi ini dilancarkan untuk menggulingkan Taliban, memburu Osama bin Laden, mencegah penggunaan Afghanistan sebagai sarang kelompok terorisme, serta mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih demokratis. Usaha AS dalam menginvasi Afghanistan untuk menjatuhkan kekuasaan Taliban mencapai keberhasilan. Setelah kekuasaan Taliban runtuh, Afghanistan dibantu oleh AS segera melakukan penataan ulang demokratis melalui kerjasama eksternal yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan membangun perekonomian nasional Afghanistan yang sempat terguncang setelah melalui berbagai macam konflik. Tak hanya itu, invasi AS di Afghanistan berdampak pada perkembangan proses demokrasi di Afghanistan. Pada tahun 2004, Afghanistan sukses melaksanakan pemilihan umum presiden pertama di negara mereka secara demokratis. Akan tetapi, kesuksesan pemilihan umum di Afghanistan belum dapat memperbaiki stabilitas keamanan Afghanistan. Pada tahun 2016, Taliban kembali bangkit dan mulai melakukan penyerangan di wilayah-wilayah Afghanistan. Sejak itulah pemerintah Afghanistan kembali mengupayakan perlawanan terhadap Taliban, tidak hanya melalui jalur militer namun juga jalur diplomasi. Sampai saat ini, konflik antara Afghanistan dengan Taliban tidak mengalami perubahan. Ditambah lagi, keputusan Presiden AS yang baru, yakni Joe Biden, yang menarik pasukannya dari Afghanistan pada 11 September 2021, tentunya akan semakin meningkatkan peluang Taliban untuk kembali berkuasa di Afghanistan.
Melihat konflik-konflik yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun penyebab konflik berkepanjangan di Afghanistan ini dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, dikarenakan sistem pemerintahan yang tidak demokratis yang memicu perebutan kekuasaan antar etnis. Kedua, adanya tier warlord, yakni keterlibatan militer dalam pemerintahan yang menjadi pemicu konflik di Afghanistan terus berlangsung. Ketiga, yakni adanya regional strongman sebagai aktor penting yang melihat visi peace builder sebagai sebuah ancaman atas otonominya dan wilayah kekuasaannya. Keempat, yakni stabilitas Afghanistan yang buruk sehingga tidak mampu melakukan penularan atau spillover konflik. Terakhir, konflik di Afghanistan juga dipengaruhi oleh dua negara yang berbatasan dengan negara tersebut, yakni Pakistan dan Iran. Pakistan menjadi negara yang memegang peranan penting dalam mensponsori kekuatan untuk Taliban, sehingga memegang kunci stabilitas di Afghanistan yang menghambat upaya perdamaian Afghanistan dengan Taliban. Sementara Iran cenderung melawan pendudukan Taliban di Afghanistan dengan memberikan dukungan terhadap Northern Alliance dan menghalangi dominasi Taliban. Melalui penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa negara-negara di kawasan Asia Barat mengambil peranan penting akan terjadinya stabilitas di Afghanistan. Selain berdampak pada preferensi demokrasi, spillover konflik juga memberikan efek terhadap adoption cost. Biaya pelaksanaan resolusi konflik akan menjadi semakin besar, serta aktivitas akan terhambat dikarenakan instabilitas kawasan yang secara langsung memberikan efek terhadap demokratisasi. Berdasarkan analisis konflik yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa kondisi utama mengapa konflik politik antara Afghanistan, Amerika, dan juga Taliban belum mencapai penyelesaian. Konflik Afghanistan ini bersifat multidimensi yang melibatkan aktor-aktor eksternal seperti negara Afghanistan itu sendiri, regional, dan juga global. Kompleksitas aktor yang melekat dalam konflik inilah yang menyebabkan tidak adanya pelaku atau aktor tunggal yang memegang kunci penyelesaian krisis, sehingga proses perdamaian di Afghanistan berlangsung lebih lama dan sulit serta diliputi banyak keraguan. Kegagalan proses perdamaian di Afghanistan dikarenakan pendekatan yang dilakukan lebih mementingkan pada state building daripada membangun sebuah kebijakan untuk membangun perdamaian yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat Afghanistan untuk merancang dan melaksanakannya. Meskipun sudah banyak mendapat dukungan komunitas internasional, segala upaya yang sudah dilakukan untuk proses perdamaian di Afghanistan masih belum terlihat efektif karena lemahnya politik pemerintah Afghanistan dan proses negosiasi lebih mengedepankan pendekatan struktural. Oleh karena itu, Afghanistan berupaya untuk memperluas negosiasi dengan melaksanakan penandatanganan perjanjian damai pertama antara Amerika dan Taliban yang dilaksanakan di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020. Dalam kesepakatan damai tersebut, Amerika Serikat dan Taliban sepakat untuk menetapkan jadwal untuk penarikan pasukan AS dari Afghanistan dengan imbalan berupa jaminan kontra terorisme. Selain itu, Taliban juga melakukan perundingan damai pertamanya dengan pemerintah Afghanistan yang pertama kalinya dilaksanakan pada 12 September 2020. Dalam perundingan ini, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata demi perdamaian yang abadi. Dalam proses resolusi konflik, PBB juga turut andil di dalamnya. PBB sebagai organisasi internasional berperan menjadi mediator yang bertugas untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pada 15 September 2020, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi dimulainya negosiasi antara perwakilan pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban yang digelar di Doha, Qatar. DKPBB juga berupaya mendorong kedua pihak terlibat dengan ikhtikat baik untuk berupaya mewujudkan gencatan senjata permanen, sekaligus mencapai penyelesaian konflik politik yang telah berlangsung dalam 19 tahun terakhir. Dalam hal ini, PBB berkomitmen untuk mendukung pembicaraan intra-Afghanistan di Qatar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengarah pada perdamaian berkelanjutan. Selain upaya negosiasi, PBB juga membentuk sebuah misi politik di Afghanistan bernama United Nations Assistance Mission in Afghanistan atau yang disingkat UNAMA. UNAMA yang didirikan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh DKPBB ini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar-dasar perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Afghanistan.
UNAMA melakukan berbagai kegiatan dalam mewujudkan perdamaian seperti bantuan masalah politik, bantuan humaniter, hak asasi manusia, dan kerjasama regional. Kemudian di tahun ini juga, PBB bekerjasama dengan Turki dan Qatar untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Istanbul yang dimulai pada tanggal 24 April sampai 4 Mei 2021. KTT ini akan kembali mempertemukan perwakilan dari pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk membahas proses perdamaian di Afghanistan. Dalam KTT ini, para penyelenggara menyatakan komitmen mereka untuk mendukung Afghanistan yang berdaulat, merdeka, dan bersatu. Penggunaan metode mediasi melalui perundingan yang menggunakan mediator guna membantu penyelesaian konflik antara Afghanistan, Taliban, dan Amerika Serikat ini sudah sesuai dengan metode resolusi konflik yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Penggunaan strategi mediasi dan negosiasi dianggap lebih efektif dalam mewujudkan perdamaian. Dari tindakan Rasulullah dalam menyelesaikan konflik dapat dipetik beberapa prinsip mediasi, antara lain adalah sikap negosiasi, sikap kompromi, memposisikan sama para pihak, dan menghargai kesepakatan. Rasulullah telah melakukan negosiasi dan meyakinkan pimpinan kaum kafir Quraisy agar mereka bersedia berunding dengan kaum muslimin yang diwakili oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam proses mediasi, Rasulullah sebagai mediator memiliki kemampuan untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa untuk bersedia duduk bersama, yang merupakan langkah yang menentukan keberhasilan proses mediasi selanjutnya. Rasulullah berusaha untuk saling memahami kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, ada unsur memberi dan ada unsur menerima dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu sama lain. Konflik politik di Afghanistan dengan kelompok Taliban dan Amerika Serikat terkait kebijakan politik antar negara bermula dari peristiwa penyerangan gedung kembar WTC oleh Al-Qaeda pada tahun 2001 di Amerika yang melatar belakangi invasi militer AS ke Afghanistan guna membasmi kelompok teroris. Konflik semakin memanas ketika Taliban yang sebelumnya runtuh kembali bangkit dan mulai melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah di Afghanistan. Penyelesaian konflik politik di Afghanistan ini dapat dikaitkan dengan strategi resolusi konflik yang digunakan oleh Rasulullah, yaitu menggunakan cara-cara damai seperti perundingan dan mediasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik atau yang disebut win-win solution. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dapat menjadi seorang mediator yang mampu meyakinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Penggunaan metode problem solving yang diterapkan Rasulullah ini juga dapat diterapkan dalam resolusi konflik politik di Afghanistan. Dalam hal ini, PBB sebagai organisasi internasional berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut. PBB mengupayakan negosiasi dengan mempertemukan Afghanistan dalam sebuah perundingan yang menyepakati adanya gencatan senjata dan penarikan pasukan asing dari Afghanistan. Dengan demikian, upaya resolusi konflik di Afghanistan diharapkan bisa berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.